Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang orang yang orang tuanya sedang dengar taklim agak menjauh ya, terdengar sama ustazah. Ya, sambil nunggu boleh kalian chat kehadiran. Ya. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib ya talibat, kaifa halukun? Masya Allah, alhamdulillah. Kaifal utlah? Kaifa qadaitunna al-utlah? Hal hiya al-utlatul jamilah am al-utlatul mumti'ah? Liburnya gimana? Menyenangkan? Rizky Adelia, kayak mana liburnya Rizky? Senyum-senyum aja. Elva Zarina, gimana liburnya nak? Biasa aja. Nggak ada hal yang berbeda gitu ya. Rafifa kayak mana? Di rumah aja? Iya, kita di rumah aja ya. Karena kita menjaga dan situasi belum memungkinkan. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, di pagi hari yang mendung ini ya, apapun keadaannya kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana di tahun 2021 ini Allah masih kasih kita nikmat ya, nikmat kesehatan, nikmat umur ya. Allah kasih kita kesempatan untuk masih bisa belajar ya. Meskipun ternyata qadarullah kita masih daring seperti itu. Dan nikmat yang luar biasa adalah anak-anakku semua, Allah masih kasih kita nikmat Islam dan nikmat iman. Di tahun 2021 ini kita masih beragama Islam dan masih berakidah. Alhamdulillah. Nah, semoga liburan yang telah kita lalui kemarin selama 2 minggu kurang lebih ya, mengembalikan liburan yang mendatangkan semangat baru ya, untuk kita kembali belajar menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita. Bukan liburan yang memberikan kita rasa malas ya. Bukan liburan yang memberikan efek habis libur malas. Seperti itu, bawaannya malas. Kok masih kok cepat kali ya masuknya, maunya libur terus seperti itu, waliyadzubillah. Nah, untuk sekedar mengingatkan ya, badan kita ini, anak-anak sekalian, jiwa kita ini memang kalau diperturutkan hanya mau berehat-rehat ya kan, hanya mau santai-santai, hanya mau leyeh-leyeh. Nah, itu tabiat kita ya, itu tabiat kita. Kalau diikutkan, maka jadilah kita seperti sapi-sapi, ya kan? Maka jadilah kita seperti hewan-hewan yang setelah makan tidur, ya kan? Nanti bangunnya kapan lagi? Ya setelah terasa lapar, bangun lagi, makan lagi. Nah itu, kalau kita
dibolehkan. Akan tetapi kita adalah manusia yang Allah beri kita akal. Tentunya kita lebih mulia dibandingkan binatang-binatang ternak. Maka kita pakai akal kita. Kita ini manusia yang memiliki tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita, Putri Raina? Naam ahsanti, beribadah. Nah, apa cita-cita tertinggi kita? Humaira Az-Zahra. Ada yang tahu? Cita-cita kita tertinggi apa nih? Masuk surga. Naam ahsantunna. Iya, cita-cita kita tertinggi adalah masuk surga. Harus kita tanamkan bahwa cita-cita kita nggak ada lagi selain ingin masuk surga, dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Nah, ini yang membedakan kita dengan binatang ternak. Allah ciptakan kita untuk tujuan beribadah, dan kita jadikan cita-cita kita ingin masuk surga. Jadi stop. Libur telah selesai, ya. Liburan telah selesai. Sekarang saatnya saya kembali bersemangat untuk belajar, kembali bersemangat untuk menghafal Al-Quran, kembali bersemangat untuk beribadah, melakukan amal soleh agar cita-cita saya tadi terwujudkan. Nah, masih semangat ya belajar fikih ya, walaupun di kalian belum ada kitabnya ya. Iya, tidak mengapa. Iya, sebenarnya Ustazah juga sedih kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Kan tapi tidak mengapa, seperti kemarin-kemarin Ustazah akan tunjukkan atau Ustazah akan arahkan mana yang harus kalian tulis. Dan alhamdulillah hasil ujian kalian 80% itu berhasil ya. Hanya sedikit yang kurang seperti itu, akan tetapi semuanya alhamdulillah telah berusaha untuk menjawabnya dengan bahasa Arab, dan tidak ada yang remet juga kalian kelas 8. Nah, terakhir kita terhenti pada bab ad-dhaman. Ad-dhaman, ada yang masih ingat apa itu ad-dhaman? Nih, ad-dhaman, babud dhaman. Iya, penjamin hutang. Iya, jadi kalau kita berhutang ya, dan agar si pemberi hutang lebih yakin dengan kita yang mau meminjam harta atau benda atau yang lainnya, maka kita kasih penjamin. Ini si fulan, adik saya yang menjamin hutang saya. Kalau saya nggak bisa bayar, maka silahkan tagih dengan penjamin hutang saya. Nah, itu diperbolehkan, bentuk kemurahan Islam. Nah, lanjut kita ke bab al-hawalah. Al-hawalah. Nah, kalian catat al-hawalah. Apa itu al-hawalah? Silahkan kalian tulis. Ya. Iya. Oh, ini juga sudah ya? Oh, iya. Memindahkan hutang. Iya, sampai mana kita yang terakhir? Iya. Bab al-hawalah ya. Ya, berarti kita terhenti pada bab al-hawalah, yakni memindahkan hutang kepada orang yang berhutang dengan kita. Nah, misalkan Ustazah punya hutang dengan Tita Al-Maizra. Nah, hutang Ustazah 200.000 dengan si Tita. Sementara si Putri Raina juga punya hutang dengan Ustazah sebesar 200.000 juga. Nah, jadi Ustazah katakan kepada Tita, Tita, kamu nanti tagih hutang saya jangan sama saya ya, tetapi tagih hutang saya dengan Putri Raina, karena dia punya hutang sama saya sebesar 200.000 juga. Nah, itu diperbolehkan. Asalkan apa? Asalkan nih dia, yushtarotu ittifaqud daini. Nah, disyaratkan jumlah hutangnya sama. Hutang Ustazah sama Tita 200.000, si Putri punya hutang sama Ustazah juga 200.000, jadi sama.
nilainya, jumlahnya harus sama. Kalau di sini disebutkan jinsan, jenisnya harus sama, sifatnya juga harus sama. Nah, jadi la tasihhu illa ala dainin mustaqir. Al-hawalah tidak sah kecuali di atas hutang yang telah ditetapkan. Ya, hutang yang telah ditetapkan. Dan disyaratkan kesamaan jenis hutang. Jenis hutangnya harus sama, baik jenisnya ataupun sifatnya ataupun jumlahnya. Ya, itu al-hawalah, ya, memindahkan hutang kepada orang yang berhutang dengannya. Jadi si pemberi hutang menagih sama orang yang telah ditentukan, seperti Ustazah katakan tadi, ya. Tita tagih hutang Ustazah 200.000 sama Putri Raina, karena si Putri Raina juga punya utang sama Ustazah sebesar 200.000. Tapi kalau misalkan Putri Raina hutangnya sama Ustazah cuma 50.000, boleh nggak Ustazah pindahkan hutang Ustazah kepada Putri Raina? Tidak boleh. Karena apa? Karena nggak ada ittifaqud dainain, tidak ada kesamaan hutang. Si apa tadi, si Humairah, si Putri Raina cuma punya hutang sama Ustazah 50.000, sementara utang Ustazah dengan Tita 200.000, maka nggak ada ittifaqud dainaini, maka tidak terpenuhi syaratnya al-hiwalah atau al-hawalah, tidak diperbolehkan. Nah, masuk kita ke bab as-sulhu. As-sulhu artinya perdamaian. As-sulhu perdamaian. Maka segala macam perdamaian itu diperbolehkan di dalam Islam, selama bukan perdamaian tentang menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Misalkan, udahlah yuk sama-sama kita damai jual khamar, ya. Nah, damai. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu perkara yang Allah haramkan, lalu mereka berdamai, udah enggak apa-apa. Atau sama-sama berdamai untuk melakukan perbuatan yang Allah haramkan, misalkan perbuatan zina. Yuk, udahlah kita bertukaran pasangan, misalkan yuk kita berdamai. Nah, apakah diperbolehkan as-sulhu? Tidak diperbolehkan karena ini adalah perkara yang Allah haramkan. Yang dimaksud perdamaian adalah melakukan perdamaian yang Allah perbolehkan. Ya, contoh misalkan perdamaian tentang hutang, ya. Ya udah, kata si Tita, hutang Ustazah yang 200.000 itu Ustazah saya halalkan, kita damai aja. Nah, itu diperbolehkan. Atau kata si Tita, hutang Ustazah 200.000 itu kita berdamai aja Ustazah, yang harus Ustazah bayar hanya sebahagiannya saja, 100.000-nya saja. Nah, itu diperbolehkan. Dan itu tentunya lebih baik untuk berdamai jika seandainya pemberi hutang memiliki kelapangan, lalu dia bermurah hati mengatakan kepada orang yang berhutang, ya sudah, saya damai, hutangmu saya halalkan. Nah, sudah kalian catat apa arti as-sulhu? Ya, melakukan perdamaian. Maka kita lanjut ke bab al-hajri, babul hajri. Babul hajri. Nah, untuk di tingkat SMP, ya, seperti kalian, terlebih lagi kalian kelas 8,
Cukup kalian mendengar istilah-istilahnya saja. Nah, ketika disebutkan ad-dhaman, oh iya, ad-dhaman itu penjamin. Ketika disebutkan istilah al-hawala, oh al-hawala itu memindahkan hutang kepada yang berhutang dengannya, dan begitu seterusnya. Dan ketika disebutkan bab as-sulhu, oh as-sulhu itu melakukan perdamaian. Insya Allah nanti di tingkat berikutnya, yakni di SMA ya kalau nggak salah. Nah, itu akan kalian pelajari lebih mendetail. Nah, babul hajri. Kalian catat al-hajru. Al-hajru dalam bahasa adalah at-tatyiq wal man'u, yaitu menyempitkan dan menghalangi. Menyempitkan dan menghalangi. Dwi Aulia tidak mencatat? Iya. Oh iya. Surya Sabita hadir. Kanita Jasmine hadir. Fani Nur Sadri, mana wajahnya? Fani Nur Sadri. Humaira Az-Zahra. Az-Zahra ya. Syahfina Nurul. Iya. Nah, al-hajru dalam bahasa apa tadi? Aila Nesha. Al-hajru dalam bahasa Aila. Syafiraki. Apa tadi al-hajru dalam bahasa? Ya, diaktifkan speakernya, volumenya. Ya, menghilang dia. Arini, Salsabila, apa itu al-hajru di dalam bahasa? Iya, enggak ada Ustaz sebutkan itu tadi. Masya Allah, Humaira Az-Zahra, apa tadi al-hajru dalam bahasa? Apa tadi al-hajru dalam bahasa? Az-Zuhra Audia, apa al-hajru dalam bahasa? Naam ahsanti. Itu dia. Hai kawan-kawan. Al-hajru dalam bahasa seperti yang udah saya sebutkan tadi, menyempitkan dan menghalangi. Oh iya, ini satu nih ya. Sewaktu ustazah ngoreksi ujian ya, itu banyak anak-anak ustazah menjawabnya bukan dengan kalimat-kalimat yang ada di buku kita, yang ada di layar kita. Nah, itu menurut Ustazah prediksikan itu kalimat-kalimat dari Google. Nah, pakailah atau jangan pakai Google ya. Bahasa yang Ustazah sampaikan kepada kalian itu Ustazah tanda, itu Ustazah pakai dengan kalimat Ustazah sendiri yang mudah kalian ingat dan paham. Tapi kalau bahasa Google itu bahasanya udah mulai tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi nampak terlebih lagi yang menjawab dengan bahasa Arab. Nah, tapi nggak sesuai dengan kalimat-kalimat yang Ustazah suruh tulis, yang sesuai ada di layar. Nah, ya, kita lanjut. Al-hajru fil lughah ya, dalam bahasa artinya at-tatyiq wal man'u, menyempitkan dan menghalangi. Adapun secara istilah, kalian catat, al-hajru secara istilah adalah man'u insanin min tasarrufi malihi. Ya, menahan seseorang
dari mengeluarkan hartanya. Menahan seseorang dari mengeluarkan hartanya. Nah, jadi ada sekelompok orang-orang yang boleh kita tahan agar dia tidak mengeluarkan hartanya. Dan ada juga orang-orang yang harus kita keluarkan hartanya meskipun dia tidak izin. Siapa itu? Nih. Man lam yaqdir ala wafa'i syai'in min dainihi lam yutalab bihi. Siapa yang lam yaqdir, tidak mampu. Siapa yang lam yaqdir, tidak mampu ala wafa'i syai'in, untuk melunasi daini, untuk melunasi hutangnya, ya. Barang siapa yang nggak mampu untuk melunasi hutangnya, lam yutalab bihi, maka dia tidak dituntut untuk membayarnya, ya. Maksudnya yang nggak mampu membayar hutang, ya dui aulia, ya. Yang nggak mampu membayar hutang di sini maksudnya bukan dia nggak mau, ya. Dia mau tapi dia nggak mampu, hartanya nggak cukup untuk melunasi hutangnya. Maka jenis orang yang seperti ini dia tidak diminta untuk melunasi hutangnya sampai dia mampu untuk melunasi hutang. Nah, di sini Islam ya mengajarkan kita untuk memberi limit waktu yang baru, ya, batas waktu yang terbaru. Kalau ada saudara kita, teman kita yang belum mampu membayar hutang karena dia memang nggak mampu, bukan karena dia nggak mau, ya. Beda yang nggak mau dengan yang nggak mampu. Maka kita kasih uzur, kita kasih batas waktu baru. Ya udah, kalau kamu nggak bisa bayar hari ini, maka saya tunggu bulan depan. Nah, itu syariat Islam, ya, jangan dipaksa. Nah, akan tetapi waman maluhu qadru daini, dan orang yang hartanya cukup untuk hutangnya, ya. Bagi orang-orang yang cukup hartanya untuk membayar hutangnya, au aktsar, atau lebih, atau hartanya itu setelah dibayarkan hutang masih berlebih. Nah, yang hartanya cukup untuk dia membayar hutang atau lebih, lam yuhjar alaihi, maka dia tidak boleh, hartanya tidak boleh ditahan. Hartanya tidak boleh ditahan. Wa umira biwafaihi, dan disuruh dia untuk melunasi hutangnya. Ya, nah, ini baru orang yang lalai, ya. Dia cukup, dia mampu untuk membayar hutang tapi dia nggak mau bayar, ya. Kata Rasulullah, matallul ghani zulmun, menunda-nunda hutang bagi orang yang mampu itu sebuah kezaliman. Nah, jadi seperti ini, ya. Misalnya Firawinokan ini orang tajiroh, ya. Seorang yang kaya raya. Nah, saking kayanya hartanya itu diurus dengan Firawinoka.
Saking kayanya dia, hartanya itu udah nggak dia lagi yang mengurus. Siapa yang mengurus? Yang mengurus si Danisha. Maka segala perihal yang mengenai harta Firawinokan, si Danis lah yang tahu. Nah, si Danis tahu si Firawinokan ini punya hutang sama si Tita. Tetapi kata si Fira, saya nggak mau bayar hutang saya sama Tita ya, saya nggak mau bayar. Dan sementara si Danis tahu si Fira ini uangnya lebih banyak dan mampu membayar hutang. Maka si Danis nggak boleh menahan harta si Fira. Nah, bahkan dia berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada si Tita meskipun si Fira nggak izin. Ya, dia diperintahkan untuk melunasi hutangnya kepada si Tita tadi. Paham? Maka Danis nggak boleh ikut-ikutan menahan hartanya. Ya udah Tita, kalau kamu nggak mau bayar juga nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nah itu tidak diperbolehkan. Si Danis selaku orang yang mengatur harta si Fira, dia harus melunasi hutang si Fira kepada si Tita. Dia nggak boleh ikut menahannya. Nah, lalu siapa-siapa saja orang yang boleh kita tahan hartanya? Ini dia. Yang pertama, nah, kalian buat catatannya, orang-orang yang boleh ditahan hartanya. 1. Yang pertama as-safih, orang yang bodoh. Dia itu misalkan orang yang berkebutuhan khusus, tapi qadarullah dia itu turunan ningrat, ahli waris satu-satunya. Kedua orang tuanya meninggal, maka dia tinggal sebatang kara. Maka walinya atau siapapun yang bertanggung jawab untuk memegang atau mengatur hartanya, dia boleh menahan harta orang yang seperti ini. Karena apa? Kalau dibiari dia mengatur hartanya, maka bisa terjerumus ke dalam perbuatan mubazir atau dia ditipu orang. Nah, maka orang yang as-safih atau orang yang bodoh boleh diatur hartanya, boleh ditahan hartanya, jangan biarkan dia sendiri. Kemudian yang kedua as-shaghir. Apa arti as-shaghir? Kecil ya, anak kecil seperti kalian nih. Seperti kalian itu belum bisa diberikan pengaturan harta sepenuhnya pada diri kalian sendiri. Nah, maka anak kecil boleh kita tahan hartanya, kita atur hartanya. Dan yang ketiga adalah al-majnun. Apa arti al-majnun? Orang yang gila. Awalnya dia sehat, awalnya dia waras, tapi karena suatu keadaan atau karena musibah, maka dia menjadi hilang ingatan atau majnun. Sementara dia orang yang kaya. Maka orang yang majnun boleh ditahan hartanya agar tidak bisa ditipu atau dia sembarangan mengeluarkan hartanya. Nah, inilah dia 3 orang yang boleh ditahan hartanya. Tentunya untuk kemaslahatan dirinya. Ya. Minggu depan insya Allah kita masuk ke bab al-wakalah. Al-wakalah. Ya, pas waktu kita telah habis ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup, Ustazah tanya, apa itu arti al-hajru? As-sulhu. Apa arti as-sulhu? Perdamaian. Ya, arti al-hawalah. Iya, iya betul. Memindahkan hutang. Ya, lanjut al-hajru. Apa arti al-hajru? Iya, menyempitkan dan menghalangi.
Iya, iya. Menahan seseorang dari mengeluarkan hartanya. Oke, kita lanjut minggu depan insya Allah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Jangan letoy atau nggak semangat karena daring-daring aja udahlah males-malesan seperti itu enggak. Keadaan tidak boleh kita jadikan alasan. Apapun keadaan kita, tetap kita harus menuntut ilmu dan tentunya dengan rasa penuh semangat. Ya, umur kita nggak panjang ya, nggak ada yang tahu. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Oke, saya tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh terlambat.